di awal tahun ini, bibir mulut kami, bahkan hati kami dan seluruh hidup kami boleh memuji menyembah-Mu, karena Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Engkau sertai kami melewati tahun 2020 dan bawa kami memasuki tahun 2021. Sungguh semua karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh bernafas, kami boleh hidup, bahkan kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Karena itu Bapa, teruslah Engkau sempurnakan kebaikan-Mu di tahun 2021 ini. Bahkan tambahkan kebaikan-Mu itu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang bisa dilihat mata kami, bahkan yang bisa timbul dalam hati kami. Tuhan, Engkau sediakan bagi kami Tuhan yang mengasihi-Mu di tahun 2021 ini Tuhan. Karena itu nyata kuasa-Mu menyertai kami, nyata kuasa-Mu melingkupi kami sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa, kami terima kebaikan-Mu dan kami serahkan seluruh hidup kami di awal tahun ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan tuntunan-Mu, nasihat-Mu, dan juga apa yang menjadi isi hati-Mu Engkau sampaikan bagi setiap kami pribadi yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru. Haleluya ya. Masih banyak yang begadang dan ngantuk-ngantuk ya. Saya tadi udah bikin alarm, tapi ternyata istri saya salah bikin karena dipikir ini hari Minggu, dibuat alarm di handphonenya adalah alarm hari Minggu saudaraku ya. Jadi nggak bunyi alarmnya. Ya karena dikira ke gereja berarti karena hari Minggu ya. Jadi ternyata ini hari Jumat ya, walaupun kita ke gereja tapi ini hari Jumat. Sehingga tadi kaget dan agak sedikit buru-buru mempersiapkan segala sesuatu ya. Tapi saya berdoa ya, dengan apapun yang kita lalui, biarlah kita terus mengingat kebaikan Tuhan, melihat penyertaannya dalam hidup kita yang memampukan kita melewati tahun 2020. Dan Tuhan yang sama yang menyertai kita tahun 2020, Dia yang sama akan menyertai kita di tahun 2021 ini. Bahkan lebih lagi, Dia membuat kita untuk mampu menghasilkan, berbuah ya, berproduksi sesuai dengan tuntunan yang kita terima dari para pemimpin kita, gembala senior kita, Rock International Ministry, saudaraku, yang memberikan tema tuntunan yang didapat di tahun 2021 adalah the year of reproduction, tahun reproduksi atau tahun berproduksi kembali, tahun menghasilkan kembali ya. Karena apapun yang kita lalui di tahun 2020 sepertinya banyak yang tidak menghasilkan, banyak yang tidak berproduksi. Tapi kita berdoa 2021 itu berproduksi, bahkan hasilnya lebih lagi. Amin. Ya, banyak yang tidak menghasilkan di tahun 2020, banyak usaha yang tutup, banyak impian yang tidak tercapai, banyak rencana-rencana yang kita inginkan tidak tergenapi. Tapi oleh anugerah Tuhan biarlah di 2021 itu boleh menghasilkan kembali, bahkan lebih lagi ya, bahkan rencananya oleh tergenapi senantiasa dalam hidup kita ya. Kejadian pasal 1 ayat 28, ayat yang mendasari apa yang menjadi tuntunan Tuhan di tahun 2021 ini, yaitu berkat Tuhan atau perintah Tuhan bagi umat manusia ya, bagi setiap kita. Dari sejak semula Tuhan menciptakan manusia, ini yang Dia perintahkan, ini yang Dia mandatkan bagi umat manusia, dan itu sampai sekarang juga adalah mandat yang sama yang Dia rindukan. Ini juga adalah berkat yang sama yang Dia berikan ya, sejak dari Adam sampai kepada kita. Ini berkat yang sama, kerinduan yang sama, perintah yang sama, mandat yang sama yang Tuhan berikan bagi kita ya. Saya bacakan bagi kita Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Saudaraku, sekali lagi ini mandat yang sama, berkat yang sama dari sejak semula. Tuhan rencanakan umat manusia, Tuhan tempatkan umat manusia di muka bumi ini. Dia sudah memberkati umat manusia dan Dia memberkati kita sekarang, bahkan memberikan sebuah tujuan untuk kita saudaraku beranak cucu, bermultiply ya, dan bertambah banyak, be fruitful and multiply ya. Beranak cucu bukan hanya berbicara tentang anak dan cucu secara jasmani, Gembala senior kita sudah menjelaskan di sini, tapi fruitful artinya berbuah, berproduksi saudaraku, dan bermultiply, bertambah banyak ya. Kerinduan Tuhan bagi apa yang kita miliki di tahun 2021 ini juga sama, untuk bertambah banyak saudaraku ya, bertambah banyak berkat-berkatnya, bertambah banyak kekuatan ya, bertambah banyak apa yang kita bisa lakukan, bertambah banyak hikmat kita, bertambah banyak kepintaran kita ya. Jangan bertambah banyak pasangan ya. Kalau istri atau suami cukup satu, jangan bertambah banyak saudara ya. Kalau anak boleh bertambah banyak, haleluya ya. Kalau anak boleh bertambah banyak, anak jasmani juga anak-anak rohani harus bertambah banyak, berproduksi saudara ya, bertambah banyak hikmat Tuhan, bertambah banyak kekuatan yang Dia berikan ya, dan kita penuhi bumi dan menaklukkan itu dengan kuasa kerajaan sorga, berkuasa atas segala apa yang ada di bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu dengan berkat ini, dengan perintahnya ini, dengan mandatnya ini, dengan kerinduannya ini, dengan rencananya ini, maka bagian kita lah untuk melaksanakannya, untuk membuatnya boleh terjadi. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa setiap manusia pasti senang dengan mandat ini, pasti senang dengan berkat ini, dan sering sekali untuk mendapatkannya, untuk memperolehnya, maka kita membuat perencanaan dalam kehidupan kita ya. Di awal tahun kita buat apa yang kita inginkan, kita rencanakan apa yang kita mau, dan bagi kita semua juga adalah hal yang sama dan perlu kita yakinkan di diri kita tanyakan bahwa apa yang kita rencanakan di tahun ini ya, Bapak Ibu Saudara, adalah sesuatu hal yang perlu kita sudah dapat gambaran, sudah dapat bayangkan, untuk kita merencanakan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita lakukan di tahun 2021 ini saudaraku ya. Dan memang secara manusia agak sulit merencanakan banyak hal di tahun ini, karena banyak yang tidak pasti saudaraku, serba tidak pasti ya. Kita nggak tahu sampai kapan ada pembatasan sosial bersama, kita tidak tahu sampai kapan ya virus COVID-19 ini ada, kita tidak tahu seberapa efektif nanti vaksin yang sudah mulai diedarkan atau sudah mulai diproduksi. Tapi tetap kita harus punya rencana ya, karena yang kita rencanakan kehidupan kita itu bukan hanya rencana kita pribadi, tapi itu rencana Tuhan. Karena dengan keadaan yang serba terbatas ini, rencana Tuhan tetap tidak terbatas dalam hidup kita. Amin. Ya, secara manusia memang kita terbatas, tapi Tuhan tidak vakum ketika kehidupan ini vakum. Tuhan tidak jedah dulu, lagi ada corona, ya udahlah biarin aja dulu manusia itu, terserah mereka. Mau ke gereja, mau enggak, mau berusaha, mau enggak, mau sekolah ya sekolah, mau sekolah daring atau sekolah onsite, udah biarin aja dulu. Saya vakum dulu, tunggu corona hilang. Enggak saudara, Tuhan tetap punya rencana dalam hidup kita. Amin. Dia tidak pernah terkejut dengan keadaan yang terjadi. Sekalipun kita umat manusia terkejut, tidak menduga, tidak menyangka, tapi Tuhan yang Maha Tahu, Dia sudah mengerti semua, Dia sudah lihat semua, Dia sudah antisipasi semua, dan Dia tetap bekerja, merancangkan, mengerjakan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, ya kita harus tetap hidup dalam perencanaan. Saudara tetap harus punya gambaran 2021 ini. Ya, terlepas dari ketidakpastian, terlepas dari kebimbangan saudara harus punya rencana.
Yang mau kuliah pun tetap punya rencana, ya, yang mau bekerja, yang mau buka usaha tetap punya rencana, saudaraku. Dan ini nanti poinnya yang akan kita bicarakan, ya, supaya mandat Tuhan itu kita berproduksi kembali, menghasilkan kembali, bahkan bermultiplikasi, berbuah, itu boleh terjadi. Sekali lagi tetap kita merencanakannya apapun yang terjadi. Sebab ada istilah yang mengatakan dengan gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan kegagalan. Ya, kalau bahasa saya yang saya pernah dengar itu, jika kita gagal membuat rencana, itu sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Bapak Ibu Saudara, tetap memiliki impian, tetap memiliki pengharapan di tahun 2021 ini. Ya, tetap buat perencanaan, saudara. Ya. Nah, sekali lagi tujuannya supaya hidup kita berbuah, bermultiply, berlipat kali ganda. Hidup kita berproduksi di tengah-tengah ketidakpastian, karena memang itulah mandat Tuhan bagi kita, itulah kehendak Tuhan, itulah rencana Tuhan bagi kita. Itu yang Dia inginkan, itu yang Dia perintahkan, itu tujuan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu kita harus terus melakukannya. Nah, bagaimana memasuki tahun berproduksi kembali ini, tahun menghasilkan kembali ini? Bagaimana kita merencanakan segala sesuatu, ya? Perencanaan yang seperti apa? Karena kita harus terus merencanakan, karena kita harus terus percaya ada rencana Tuhan, maka kita terus bekerja dalam perencanaan itu. Bagaimana kita merencanakannya, ya? Kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 15, ya. Ada 3 ayat di sini yang akan menjadi tuntunan bagaimana kita merencanakan yang benar kehidupan kita di tahun 2021, supaya kehidupan kita benar-benar mengalami kehidupan yang berproduksi kembali, kehidupan yang menghasilkan kembali, kehidupan yang berbuah kembali. Yakobus pasal 13, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15, saya bacakan bagi kita. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, tentu bagaimana menggenapi rencana Tuhan itu, tujuan Tuhan, mandat Tuhan untuk kita berbuah, untuk kita bermultiplikasi itu, tentu apa yang kita rencanakan di tahun 2021 bukan hanya sekedar rencana, saudara. Dari perikop ini kita akan belajar, ya, bukan hanya sekedar pengen ini, pengen itu, bukan hanya sekedar resolusi, bukan hanya sekedar kita mau apa di tahun 2021, ya. Karena kalau kita lihat ayat 13, saudaraku, berbicara kalau ilmu bisnis ini benar-benar strategic planning. Ini rencana yang begitu strategis, ya. Karena apa, saudaraku? Di sana yang pertama dikatakan kami berangkat ke kota Anu. Di sana ada tujuan atau destinasi, ya. Dalam perencanaan yang strategik itu, menurut ilmu bisnis itu harus ada tujuannya, ada targetnya. Ya, dan ayat 13 itu berkata udah bagus, kami akan berangkat ke kota Anu. Ada tujuannya, saudara, ya. Dia buat destinasinya. Ya, kalau kayak kita misalnya, kami akan, ya, membangun gedung gereja lebih luas lagi, misalnya di tahun 2021 ini, ya. Atau mungkin secara saudara pribadi, kami akan saudaraku, punya rumah baru, punya mobil baru, atau apapun yang baru-baru tadi, apapun yang bermultiplikasi tadi, ya, bertambah banyak tadi, ya. Ini ayat 13 sudah bagus dari kalau kita lihat sudut pandang strategic planning, ya. Dia punya tujuan, kami akan berangkat ke kota Anu. Bahkan dia juga punya time frame atau waktu, karena dikatakan di sana, saudaraku, dalam ayat 13, di sana kami akan tinggal setahun. Udah dibuat jelas, ya. Jadi time frame kita buat, misalnya kami akan punya rumah baru di tahun 2021, dan selama 8 bulan sampai bulan 8 tahun 2021 itu akan tergenapi, atau 2021
bulan Agustus, bulan 8 minimal fondasinya sudah terbangun ya, atau DP-nya sudah dibayar, atau apapun udah time frame-nya sudah sangat bagus, saudaraku. Bahkan ya, menurut ilmu strategic planning dalam bisnis, saudaraku, itu sudah bahkan dibuat aktivitasnya ya, activity, dikatakan kami akan berdagang di sana. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, itu ayat 13 itu. Jadi udah ada aktivitasnya supaya mendapatkan rumah ini di tahun 2021, dan paling lama bulan Agustus atau bulan September udah ada fondasinya, udah ada dibangun atau bahkan sudah jadi, bahkan dibuat aktivitasnya. Maka untuk itu ya, saya akan bekerja ekstra misalnya. Maka untuk itu saya akan membuat bisnis yang baru. Maka untuk itu ya, usaha yang baru ya, misalnya jualan kue kah, jualan bakso kah, ya, atau apa lagi ya, mau kerja ekstra kah, overtime kah, dan lain sebagainya, saudaraku. Udah sangat bagus, bahkan sampai kepada financial udah dibuat di situ ya, ayat 13 dan berkata, saudaraku, dan mendapatkan untung. Udah jelas, saudaraku ya, finansialnya sampai jelas. Misalnya kalau berdagang kue itu atau kerja overtime itu ya, lembur, aku akan lembur, maka lemburku itu seminggu 10 jam misalnya, udah dibuat dan dapat penghasilan tambahan 3 juta sebulan misalnya, atau 2 juta sebulan ya. Aku akan membuat modal jualan kue-kue ini sebulan 3 juta sehingga hasilnya bisa 6 juta ekstranya, pokoknya semua, saudaraku ya. Ayat 13 ini sudah sangat bagus kalau kita berbicara tentang bisnis strategic planning. Tetapi perencanaan kita di tahun 2021 ini untuk berbuah, untuk bermultiplikasi, untuk berproduksi kembali, bukan hanya sekedar perencanaan. Sebab apa demikian juga di dalam berikut yang kita baca ini, saudaraku ya, ayat 14 ya, sekalipun udah sangat bagus ayat 13 itu, saudaraku, dalam perencanaannya, strategic planningnya, saudaraku, tapi ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, kalau kita lihat seolah-olah, saudaraku, sebagus-bagusnya rencana ini semua ya, Yakobus sedang berkata, tapi apa arti itu semua? Ya, itu kayaknya nggak ada gunanya semua. Tapi dia bukan sedang berkata nggak perlu merencanakan. Tetap saudara merencanakan. Karena itu, saudaraku, dia sedang berkata bahwa bukan masalah bagusnya rencana kita, bukan masalah hebatnya rencana kita, bukan masalah betapa strategisnya rencana kita, saudaraku, tetapi yang paling utama adalah bagaimana ditekankan di dalam ayat yang ke-15 ya. Sebab di ayat 14 dia katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Sama dengan 2020 yang kita lalui ini. Gak ada yang nyangka, saudaraku, 2020 menjadi tahun dalam tanda kutip tahun mati, tahun tidak berproduksi, tahun rasanya gak bisa ngapa-ngapain maksimal. Bulan Januari waktu virus COVID datang, banyak orang membuatnya menjadi guyonan ya. Pak Seng mengirimkan guyonan. Saya ingat waktu itu Ibu Aritono menanggapi dengan ketawa dan dikatakan apa namanya? Apa katanya? Kayu apa kata dia? Kayu apalah yang berduri ya. Ibu ingat itu, ibu ketawa ya. Pak Semi memang ada katanya kalau mengusir virus corona, kalau datang turis Cina dia katakan seperti itu, saudaraku ya. Tapi ternyata ya akhirnya kita juga yang lockdown, saudaraku ya. Benar-benar, saudaraku, perencanaan yang udah strategis yang dibuat orang, yang kita buat saudaraku, tim ya, di pelayanan kita buat ada wakil kepala, kita buat ada diaken, kita buat ada bidang-bidang, kita doakan, semua nggak bisa bekerja dengan maksimal ya. Ada yang mandau, ada yang pindah ke kota anu, ke kota ini, ke Malkomsel, ada yang kemana untuk bertahan hidup dalam tanda kutip ya. Orang Bujoy terpaksa mengungsi ke Aceh karena tidak bisa jalan usaha di sini. Pak Yosef kasih borong-borong, makan daging anjing dengan sayur kol sesuatu. Ya semua kita nggak bisa melihat sesuatu yang efektif. Dan itu ayat 14 yang berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi esok. Tapi kita melihat kenyataan di tahun 2020, bukan berarti 2021 ini akhirnya kita
tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya tidak merencanakan lagi, tetap saudaraku dalam perencanaan. Karena itu ini yang kita pelajari, perencanaan ini seperti apa saudaraku. Ayat 15 ya, Yakobus berkata dengan lebih jelas lagi, sebenarnya kamu harus berkata perencanaan yang benar itu. Kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya apa saudaraku? Dua poin yang kita akan dapatkan: untuk berproduksi, untuk menghasilkan, untuk berlipat kali ganda. Perencanaan yang seperti apa saudaraku di tahun 2021 ini? Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, mari rencanakan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Katakan dengan saya, rencanakan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Nah, artinya apa? Kita tahu tentu saudaraku, kerendahan hati itu artinya ya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kalau kita bilang nggak ada apa-apanya, tapi sepanjang kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu bukan rendah hati saudara. Orang yang rendah hati yang sebenarnya ya adalah orang yang mengerti semua itu karena Tuhan, bukan karena kekuatannya sendiri. Nah, oleh karena itu di tahun 2021 ini, di awal ini, mari rencanakan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Ayat yang ke-13 tadi, ayat yang ke-15 tadi dari Yakobus pasal 4 ini, kita berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, kalau kita merencanakan tahun 2021 ini tanpa kerendahan hati, maka sering sekali kita menjadi kecewa waktu rencana itu tidak terjadi. Sering sekali kita bahkan saudaraku menjadi tawar hati kalau rencana itu tidak terjadi. Ya, kita rencanakan pun punya rumah yang baru, namun ini kita rencanakan pun punya usaha yang baru, kita rencanakan pun punya karir yang baru, apapun itu yang kita inginkan untuk menghasilkan kembali, berbuah kembali dalam hidup kita, tapi rencanakan dengan kerendahan hati supaya saudara tidak kecewa. Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu salah satu cara terbaik menghadapi COVID-19 ini adalah dengan daya tahan tubuh yang kuat. Saudara, kalau kita gampang kecewa, maka daya tahan tubuh kita, imun tubuh kita itu akan gampang turun atau rendah atau lemah. Dan kenapa kita kecewa saudaraku? Karena kita tidak merencanakan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, bentar lagi ya, jahe kami panen mungkin paling lama bulan 2, sebulan lagi lah ya. Sebenarnya ini pun udah bisa dipanen ini, ya. Nggak tahu kita nanti berapa puluh ton atau berapa gelas ton. Tapi kalau nanti ternyata saudaraku, kami bongkar, kami panen, ya, enggak seperti yang kami bayangkan tontonannya, ya. Tapi tetap kita bersuka cita, tidak menjadi kecewa. Kalau harapan kami ya minimal saudaraku sesuai dengan ilmu pertanian yang berkata 1,5 ton per rantai atau bahkan 2 ton per rantai. Kalau 1,5 ton kali katakanlah 4 rantai itu bersihnya, atau karena itu semua ada 5 rantai tapi ada yang kami kosongkan, ada yang dikosongkan dikit di atas dan di bawah, mau bikin pondok kian ya, pondok pemulihan mau kita buat di sana, tapi belum jadi sampai sekarang ya. Dan katakanlah kalau tetap 4 rantai bersih menghasilkan 1,5 ton per rantai, berarti minimal 6 ton saudaraku. Kalau harga jahenya aja 20.000 per kilo, berarti 120 juta. Kalau seperti itu ya minimal. Tapi kalau lebih lagi ternyata ya, kita rencanakan banyak hal, kita inginkan banyak hal, tapi kalau ternyata kurang ya, terlepas dari apapun itu, kita merencanakan dengan kerendahan hati. Ya, kita tidak menjadi kecewa apapun yang terjadi. Ya, kita tidak menjadi kecewa kalau hasilnya 12 ton. Kita tidak menjadi kecewa kalau hasilnya 20 ton. Apalagi lebih saudara. Ya, ataupun 10 ton, ataupun 6 ton tadi, ataupun 8 ton tadi, ya, ataupun siaton saudara. Ya, siaton katanya, aku bisa mengangkat siaton.
Sia itu 10 ya, 9 ya. Ada suatu ketika berkata, aku bisa mengangkat sia ton, 9 ton. Ternyata katanya sia, ya muatnya ini. Ya. Jadi ya mau berapa ton pun nanti itu ya, kita rencanakan dengan kerendahan hati. Syukur-syukur harga jahe naik. Kalaupun 6 ton ya sesuai dengan standar ilmu pertanian. Tapi kalau harga per kilo 25.000 atau 30.000 ya kita serahkan sama Tuhan. Sekarang memang lagi turun harga jahe ya, jahe merah, karena jahe merah itu lebih kepada obat-obatan, pabrik. Sementara jahe putih naik saudara, harganya yang beda. Jahe putih ke 6.000. Karena apa? Jahe putih untuk bumbu, banyak pesta, banyak tahun baru, Natal dibutuhkan. Jadi katanya sementara industri itu biasanya bulan 12 tidak membeli barang-barang baru karena mereka habiskan stok yang ada. Jadi sekarang memang lagi turun 15.000, 16.000 ya, tapi kita doakan, kita harapkan ya, kita rencanakan di hati kita semoga naik di bulan 1 ke 20 atau 25 ya, atau naik terus di bulan 2 kita bisa sabar lah. Kalau nanti langsung naik cepat di bulan 1 boleh bongkar setengah dulu ya, atau tunggu sampai bulan 2. Tapi sekali lagi rencanakan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Ya, kalau saudara mau jualan kah di tahun 2021 ini, mau mencoba bercocok tanam yang lain kah, ya Pak Haritono mau ikut nanam jahe kah nanti 2021 atau apapun itu, ya rencana kita masing-masing. Saudaraku, rencanakan segala sesuatu dengan kerendahan hati supaya apapun yang terjadi kita tidak menjadi kecewa, ya kita tidak tawar hati. Ya bagi yang sekolah mungkin ya kita rencanakan ya dapat ranking yang lebih bagus, nilai yang lebih bagus, apapun yang kita rencanakan ya, rencanakan semuanya dengan kerendahan hati saudaraku. Ya, bukan berarti kita tidak berhenti berencana, tidak merencanakan lagi, tapi tetap merencanakan semuanya untuk melihat penyertaan Tuhan di tahun 2021 ini. Hidup kita berbuah, hidup kita berproduksi, hidup kita bahkan menghasilkan kembali. Tapi rencanakan segala sesuatu dengan kerendahan hati ya. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-15 ini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, yang kedua saudaraku, perencanaan yang seperti apa yang kita lakukan di tahun 2021 ini? Yang kedua adalah merencanakan segala sesuatu di dalam rencana Tuhan. Ya, artinya saudaraku, sadari bahwa bukan kita yang mencoba merencanakan semuanya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan mau kita, tapi kita dasarkan rencana kita itu pada rencana Tuhan. Kita sesuaikan rencana kita itu sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, dan percayalah pasti rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Karena waktu udah bagus-bagus kita rencanakan, maka percayalah yang terbagus yang akan Tuhan berikan kalau sesuai dengan rencananya. Ibaratnya saudaraku, artinya merencanakan segala sesuatu dalam rencana Tuhan itu bukan berarti saudaraku merencanakan salah-salah, tapi rencanakan semuanya dengan baik. Ibaratnya rencana kita itu mendapatkan nilai 8 atau 8,5 atau 9, tapi sandarkan kepada rencana Tuhan yang 10. Sehingga kalaupun nggak dapat 8, dapatnya 10. Amin. Ya, ini yang merencanakan segala sesuatu dalam rencana Tuhan. Kalau nggak dapat nilai 8, dapatnya pasti 10. Kalau kita selalu berkata kehendak Tuhan yang terjadi, rencana Tuhan yang terjadi. Sebab apa dia yang berkata, rancanganmu bukan rencanamu, seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah tingginya rancanganku atau rencanaku dengan rencanamu. Oke, saudara, mari rencanakan segala sesuatu di dalam rencana Tuhan. Karena kalau rencana kita ini tunggal, kalau rencana kita ini menjatuh, itu jatuhnya di dalam rencana Tuhan. Ya, kita nggak jatuh ke sembarang tempat, kita nggak jatuh terlalu sakit. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang bagi orang-orang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata, apabila orang benar jatuh, dia tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopangnya. Itulah kalau hidup yang merencanakan segala sesuatu
di dalam rencana Tuhan. Kalaupun kita gagal, kalaupun rencana kita itu tidak berhasil, tidak berjalan seperti yang kita harapkan, kita tahu ada rencana Tuhan yang mengangkat kita, yang menopang kita. Ya, ada tangan Tuhan yang akan menopang kita, sehingga kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak. Kita bisa berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya saudaraku, waktu kita berpikir ini kehendak Tuhan, ini maunya Tuhan, kita coba lakukan, tapi ternyata gagal saudaraku, maka tetap kehendaknya yang terjadi. Kita tetap bisa berkata, bukan kehendakku, namun kehendakmu Tuhan. Dan sekali lagi percayalah Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita manusia aja merencanakan segala sesuatu itu pasti pengennya yang terbaik. Demikian juga Tuhan, kalau merencanakan sesuatu kepada hidup kita, pasti pengennya Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu, apapun yang kita rencanakan, yang kita inginkan, yang kita harapkan di tahun 2021 ini, mari rencanakan semuanya di dalam rencana Tuhan. Nah, saya pengen saudaraku memakai waktu ini sebelum kita berdoa dan makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Ya, kalau saudara ada handphone, tahukah saudara bisa catat sesuatu di handphone itu? Tahu ya? Semua kan punya handphone ya? Kalau yang nggak punya handphone, boleh ambil kertas dan pulpen. Ya, kalau tidak punya handphone. Kalau ada saudaraku, coba ya, saudara tulis yang saudara ingin merencanakan di tahun 2021 ini. Ya, berapapun itu, 2 kah atau 3 kah, dan saya pribadi sudah membuatnya saudaraku. Ya, coba saudaraku supaya kita mulai dari awal bahwa kalau kita gagal merencanakan, kita sedang merencanakan kegagalan. Coba apa itu, mungkin dalam bidang ministry, dalam pribadi saudara, dalam keluarga, coba buat 2, 3 atau 4 rencana ya. Kayak saya saudaraku, saya sudah merencanakan tahun 2021 ini, tim musik pujian kita itu bisa menciptakan sebuah suasana surga lebih lagi. Itu yang saya rencanakan ya. Itu nanti bisa kita evaluasi, saudara bisa menjadi saksi hidup yang datang di tanggal 1 ini ya. Apa yang itu yang ingin saya rencanakan. Tetap ingat 2 hal ini, rencanakan segala sesuatu dengan kerendahan hati dan rencanakan segala sesuatu di dalam rencana Tuhan. Ya, itu dalam pelayanan saya, dalam keluarga kami rencanakan. Dan rencana ini adalah artinya kita sudah mampu melihat gambaran hasil. Ya, reproduksi itu boleh terjadi, menghasilkan kembali itu ya. Mungkin bisa di pribadi saudara tentang kesehatan kah? Ya, kami untuk kesehatan Alinda, kami sudah punya rencana ya untuk ministry, untuk usaha, untuk pekerjaan. Coba saudara tuliskan ya, 2, 3, 4 rencana terserah saudara. Ya, yang garis besarnya saja ya. Nah, silakan ya, saudara tuliskan, saudara siapkan itu, dan jangan dihapus di handphone saudara. Kalau di kertas, simpan di dompet saudara kertas itu ya. Kita berdoa supaya rencana ini semua kita dasarkan, kita rencanakan dalam kerendahan hati. Jika Tuhan menghendaki, kita bawa kepada Tuhan rencana ini, dan kita rencanakan dalam rencana Tuhan. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Kalau ini dapat, aku bersuka cita. Kalau bukan ini yang terjadi, rencana ini terjadi, berarti rencana Tuhan tetap yang terjadi. Artinya merencanakan segala sesuatu dalam rencana Tuhan itu percaya. Kalau rencananya tidak terjadi, rencana Tuhan yang terjadi. Sebab rencana jahat orang, rencana jahat dunia itu tidak akan sanggup ya. Itu tidak akan sanggup mengalahkan rencana orang benar, dan terutama rencana Tuhan yang kekal dan abadi dalam hidup kita. Mandat yang dia berikan tadi, Kejadian 1 ayat 28 itu, beranak cucu, be fruitful and multiply ya, berbuah lebat dan berlipat kali ganda, penuhi bumi, taklukkan itu. Itu sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Karena itu, kalaupun rencana saudara sepertinya tidak terjadi, jangan patah semangat, jangan patah hati, jangan kecewa. Karena jangan biarkan rencana jahat, rencana dunia itu terjadi. Itu yang menguasai hidup saudara. Karena apa? Rencanakan segala sesuatu dalam rencana Tuhan. Haleluya. Saya berikan waktu 30 detik lagi sebelum kita berdoa. Kalau saudara masih mau menuliskan rencana itu ya.
Haleluya. Ini mungkin waktunya kurang kalau kita memikirkan berbicara rencana, tapi setidaknya saat saudara buat dulu itu, nanti baru yang keempat hal lagi di rumah saudara merenung di awal tahun ini buat strategic planningnya ya, tujuannya jelas ya, time frame-nya, activity-nya, aktivitas apa, kegiatan apa yang akan saudara lakukan untuk mencapai rencana ini. Dan juga bahkan secara finansial, kalau ada harus keluar uang berapa, saudara harus menghemat seberapa banyak ya, yang biasa makan babi panggang 4 kali seminggu jadi 1 kali seminggu ya, atau jadi 4 kali sebulan, yang biasa makan pangsit tiap hari ya, yang biasa makan babi kecap serabu ya 4 kali sebulan ya, biarkan makan kecapnya aja dulu, babinya nggak usah ya. Itu finansial, saudara harus semua nanti ya planningnya ya. Jadi coba apa yang harus kita hentikan untuk mendapatkan ini, untuk membuat ini ya. Kayak kami udah sepakati kayak Alinda ini nanti tanggal 4 dia ikut terapi lagi jarak jauh, Asira namanya. Ya kami harus bayar ekstra lagi ke sana. Kami mulai buat perencanaan aktivitasnya apa, bukan hanya terapinya bayar, tapi aktivitasnya dia mulai dikurangi, handphonenya dia mulai dikurangi apakah saudara nanti buat di rumah ya. Tapi perencanaan ini yang sudah saudara tuliskan tadi ya, 4 bagian besar kan kalau saudara, atau 3 bagian besar kan kalau saya ya, 3 bagian besar atau 4 bagian besar. Pelayanan saudaraku, keluarga yang pertama keluarga, tentu keluarga kami ya, perencanaan untuk keluarga, perencanaan untuk yang kedua adalah pekerjaan finansial ya, kan yang utama kan Tuhan ya, kalau itu nggak usah kita rencanakan, kita harus terus dekat dengan Tuhan. Yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pelayanan ya. Jadi keempat ini yang aspek-aspek yang biasa yang harus kita miliki, tapi tentu yang kita rencanakan 3 aspek ini ya. Bisa aja dalam satu aspek saudara punya 2 perencanaan, tapi saudara buat itu dan saudara simpan itu, jangan sampai kehapus di handphone saudara. Kalau perlu emailkan supaya jangan kehapus, atau ada catatan ya, kalau perlu tuliskan di kertas nanti kalau udah sampai di rumah, tempel saudara atau simpan. Tempel juga bagus di dinding saudara, jangan yang punya anak kecil jangan di bawah, nanti disobeki saudara ya, hilang nanti rencananya ya. Tempel saudara bisa lihat terus, dan kalau perlu dengan strategic planning tadi, destination, time frame, activity, financial, saudara buat ya. Dan sekali lagi rencanakan dengan kerendahan hati, dan yang kedua rencanakan semua di dalam rencana Tuhan. Saya minta tolong Pak Ahok yang boleh membagikan perjamuan, dan saya undang saudara bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita akan bawa rencana kita ini ya, kita akan bawa rencana kita ini kepada Tuhan biar semua seturut dengan rencananya. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk tahun 2021 yang di hari pertama ini kami hidupi. Sungguh sukacita bagi kami, Engkau memberi kesempatan yang artinya kami terus memberi buah dalam hidup kami. Karena itu kami landaskan hari ini dengan berpegang teguh kepada rencana-Mu, dan biarlah hidup kami boleh terus ada di dalam rencana Tuhan, dan tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati bersama. Engkau berkata, perbuatlah ini untuk meminat akan Engkau, akan pribadi-Mu. Karena itu kami mau landaskan hari ini dengan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan merencanakan semuanya dalam kerendahan hati dan juga sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati kami, umat-Mu Tuhan, yang akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.